Hai sahabat LSI, selamat datang kembali di podcast LSI Stories. Kembali bersama saya Cecil Dan saya Nadia. Yuhuu. Hari ini kita mau membahas apa, Sil? membahas kediaman itu kok kayak rumah orang, bukan? Membahas sesuatu yang kesannya diam, sunyi, sepi gitu. Kuburan? Bukan. Oh, bukan. Jangan. Oh, jangan. Baik. Jadi hari ini kita membahas tentang sebuah sifat atau kalau kata bekennya sih kepribadian gitu. Ya Atau- kayaknya apa nih? Apa? Ya kayaknya itu orang-orang kayak suka nyantumin gitu nggak sih di bio-bio Oh account my sosial media god, mereka. yes. Gitu. Kalau anda terpancing, sorry aja ya gitu. Tapi hari ini kita akan membahas tentang itu. Dan tentunya kami tidak akan berdua saja. Oh, mohon maaf, nggak bisa kalau kami berdua doang. Karena kayak kurang cocok aja gitu kan. Betul. Jadi kami akan undang satu bintang tamu. Bintang Rising star tuh, enggak deh. Dia emang super terkenal banget di LSI tapi ih jangan gitu. Itu keren banget. Sama-sama tadi pasti tahu dia siapa. Without kita kasih tahu namanya siapa, pasti tahu dia siapa. Tanpa lama-lama menunggu, langsung kita panggil saja ya. Oke. Di segmen Selanjutnya. Kami kembali dengan guest star yang sudah ditunggu-tunggu. Silakan kenalkan diri Anda. Dari nama. Iya boleh. Nama, sudah berapa lama di sini, sebagai apa, dan latar belakangnya. Pendahuluan, landasan teori, penelitian terdahulu juga. Oke. Iya. Daftar Boleh. putakanya jangan lupa ya. Benar. Kalau nggak ntar nggak di-approve ya. Iya. Silakan. Nama saya Fauzi. Saya di sini sekitar 2 jam yang lalu. Karena tadi saya baru sampai. Salah. Bahkan nggak 2 jam yang lalu, sahabat LSI. Kayak ini baru jam. Ya dia cuman setengah jam sebelum lah paling. Oke, setengah jam yang lalu. Terus. Ya saya kerja di LSI sejak September tahun lalu. Berarti sekarang udah berapa ya? Belum setahun. Ya belum setahun. Ketahuan kan matematikanya. September 2019 kan? Iya. 7 bulan. Nah sekitar itu maksudnya jawabannya. Cecilia selalu menjadi lebih pintar. Terus. Terus Sebelum di sini Fauzi jadi apa di mana? sebelum bekerja di LSI saya kuliah aja. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri. Wah, Oh, dadah teman-teman UIN, sahabat ya, rektor UIN ini ada murid berprestasinya Halo, loh, Pak. masuk YouTube. Belum masuk TV belum. Itu lebih dari TV. Wadidiu. Terus. Katanya Fauzi agak kenceng ngomongnya. Oh ya, sorry. Apalagi Bu, terus. Bekerja sebagai apa? Mohon maaf dong. Oh iya, saya di LSI bekerja sebagai instruktur. Instruktur Senam. yoga, senam, tai chi. Ya Bu, Aido. kita kan sekolah bahasa Indonesia Bu. Oh, Menurut baik. Ibu, Ya enggak ya, sahabat sih maksud saya gitu. ya instruktur bahasa Indonesia. Gitu. Jadi sahabat LSI, for your information, ini adalah OOTD Iya. atau bajunya guru instruktur bahasa LSI gitu. Rapi kan? Professional. Udah kayak apa? Sama laki-laki doang Bu. Oh, kayak doang. Kalau Perempuan perempuan? nggak kayak gitu. Oh gitu. Iya, Seksis. Enggak deh. Canda. Anyway, Fauzi, hari ini kita saya nggak suka manggil Fauzi. Oji aja nggak apa ya? Iya, boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oji aja ya. Iya, sip. Enggak, aneh juga sebenarnya ngerasanya kan. Manggilnya Fauzi. Nah, soalnya biasanya manggilnya Oji gitu. Dan ada nama kecilnya, boleh dikasih tahu nggak? Nama panggilannya? Ya, coba. Oji wow gitu. Terus bukan nama kecil, itu nama yang memalukan. Oh baik. Jadi nggak mau dipakai. Jangan. Oh ya udah. Pentingnya mengatur batasan ya sahabat LSI. Boundaries. Baiklah, Oji. Karena ini kita akan main games, Ji. Oke, saya suka. Apa? Kita berdua ya. Kayaknya belum memberikan pemberitahuan, informasi secara jelas tentang tema kita hari ini. Nggak apa-apa, kita main game dulu. Nanti temanya kan ada di judul. Iya, benar juga. Sama nanti kita kasih tahu sahabat LSI-nya setelah main gamesnya gitu. Biar mereka ada kayak berpikir sedikit. Baiklah. Jadi gamenya saya akan ngasih tahu Oji suatu kata. Nanti Oji harus kasih tahu ke saya kata yang terlintas di pikiran Oji ketika mendengar kata ini gitu.
Boleh saya bertanya? Silakan, negara demokrasi, Pak. Apa yang saya menangkan dari permainan? Oh, Anda berada di sini. Ini kursi panas yang tidak semua orang bisa duduki, Pak. Kalau nggak lulus pertanyaan ini, keluar out. Oke, kalau gitu saya akan kalah. Krik. Oke. Udah siap belum? Ya, siap. Ini dijawabnya harus cepet ya. Podcast. Saya nggak nerima AE gitu atau Nggak salah, gitu, nggak ada ya. Siapa? Pertanyaan pertama, keramaian. Apa ibu minta saya pilih? Saya Not even a question. emang nggak nanya. Kan saya bilang, saya sebut kata. Nanti Bapak sebutkan kata yang terlintas di kepala Bapak. Oh, bilang dong. Wow, ini adalah episode paling challenge. Sorry. Bu, instruksinya harus Oh my jelas. god. Kasih tahu ya di komen siapa yang lada slow lambat dalam berpikir, saya atau Oji. Tim Nadia. Ulang. Baiklah, siap ya? Udah tahu kan? Ya. Contoh dulu ya, contoh. Nah, gitu dong. Air. Vino. Nah, udah dapat. Siap ya Oji? Keramaian. Dibakar. Jomblo. Enggak. Tutup. Buka. Cerita. Sastra. Agak kencang suaranya ya Pak. Oh ya. Rahasia. Pribadi. Interaksi. Kayaknya penting aman. Saudara. Saudara kandung. Kepribadian. Bagian mental. Introvert. Enggak. Oke. Tepuk tangan dong buat Oji. Saya baru tahu bisa jawab enggak loh. Ini kayak gini. Iya, terserah sih ibu ini bener-bener suka-suka Oji aja Apa? gitu. Iya. Anything, Nah, itu apapun masuk yang- dalam Iya. Kan. Apapun yang terlintas di pikiran Oji. Nah, sahabat LC, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sudah dirancang Sedemikian rupa. secara spontan Buka kartu supaya nggak apa-apa. mengarah ke tema kita hari ini yang adalah buffering dulu, internetnya habis dipakai kuliah online. Mohon maaf. Ayo Cecil. Introvert. Jadi hari ini kami akan membahas tentang kepribadian introvert yang kayaknya ini sangat lagi hangat di kalangan people. Anak-anak, Iya. people, Seumuran. people nowadays. Ya, betul sekali. Lagi rame. Betul, lagi ramai Sama. dan akan selalu ramai, Pak. Makanya Iya. kita angkat sebagai tema begitu. Baiklah. Tanpa berlama-lama kita langsung saja sambut lagi. Maksudnya lanjut. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Hey, karena hari ini kami bertiga akan mengobrolkan sesuatu yang kayaknya spesifik menuju ke satu bidang ilmu tertentu gitu. Yang sebenarnya ada pakarnya di sini kan, calon Bukan. pakarnya. Oh, amin. Iya, But amin. right now belum. Masih please. belajar kan? Iya. Ya, Bapak. Jadi sekarang saya mau nanya dulu sama Nadia. Ini apa sih? Jadi sebenarnya introversion ini apa sih? Baiklah. Harus menghela napas Mencatat dulu ini tadi pagi. Enggak sih sebenarnya catatan di kampus. Sebab Oji udah tahu belum sebenarnya sebelumnya? Pernah dengar, tapi Apa itu? introvert itu orang yang bukan ekstrovert. Kredibilitasnya perlu dipertanyakan, jangan ditepuk tanganin Anda. Loh, benar kan? Kan kalau definisi nggak boleh negasi, Pak. Oh gitu. Saya Iya. orangnya negatif sih. Oh. Ini kayaknya cocok Oke. bikin efek suara kayak gimana gitu. Anyway, Sayang, ya oke. jadi introversion itu sebenarnya sebuah apa ya, sifat atau kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Sebenarnya ini udah lama sih Ji, sobat LSI. Dikajinya tuh kayak udah dari dulu banget gitu. Sebelum kakek Anda lahir. Sebelum kakek saya lahir tentu saja. Jelas. Sebelum MBTI, sebelum 5 Factor Theory of Personality ini udah ada gitu. Jadi sebenarnya coba saya dulu deh, udah tau belum? Oke, gambaran sedikit gitu. Yang saya pahami itu introvert itu adalah orang-orang yang mengumpulkan energi dengan ketika berada sendirian, nggak mengumpulkan energi dari keberadaan orang di sekitarnya. Betul. Jadi
seperti yang sudah saya bilang, wih 100 itu tuh pinter demi Allah. Jadi ini adalah kepribadian orang-orang yang apa ya, charge yang ngecas dirinya itu ketika dia lagi sendirian gitu. Jadi fokus dia tuh pada hal-hal yang sifatnya ideas dan impression gitu. Yang saya nggak tahu ininya. jadi atensinya tuh di dalam inner world gitu, nggak ke orang-orang di luar dirinya. Kebalikannya kalau ekstrovert justru fokusnya ada di orang-orang yang di luar dirinya gitu, ke orang lain gitu. Nah, karena orang-orang introvert ini lebih senang bukan berarti senang sendirian, tapi lebih senang kelompok kecil dan lebih senang membahas tentang ide dan impresi daripada orang-orang lain. Makanya mereka suka disebut dengan nggak punya teman atau nggak bisa berteman gitu. Sebenarnya mah bisa punya teman juga punya, cuman ya emang bukan tipe yang kayak sosialita halo-halo sana sini masuk langsung ke semua orang gitu. Bedanya di situ. Dan kalau ada yang mengkonotasikan introvert ini sebagai orang yang buruk atau salah, ini pemikiran yang salah sebenarnya gitu. Tapi kalau dibilang orang introvert itu fix pendiam, maksudnya pasti nggak? Enggak gitu. Pasti ada deh orang introvert yang kalau sama small groupnya dia yang dominan. Mohon maaf, kita punya kayak orang kayak gitu. Siapa tuh? Kamu episode sebelum-sebelumnya. Oh benar iya itu iya kayak gitu Ji, Sil dan sahabat-sahabat LSI gitu. Kalau Oji sendiri kira-kira merasa dirimu introvert atau tidak? Kalau dari penjelasan yang tadi sih mungkin karena menurut saya menghabiskan waktu dengan orang-orang lain itu penting, tapi nggak harus selalu dan harus ada kadarnya juga. Betul. Dan contoh misalnya untuk saya pergi ke satu tempat untuk menghabiskan waktu dengan orang lain, tujuannya itu harus jelas dan karena itu kan makan energi ya. Dan kalau misalnya nggak penting, ya buat apa juga. Betul. Dan saya ngambilnya nggak dari teori-teori yang tadi disebutin juga, cuma dari kepentingannya aja sih. Baik. Cuma kalau dari disesuaikan dengan teori tadi, ya mungkin bisa diklasifikasikan sebagai. Iya, betul. Karena tadi kalau misalnya sahabat LSI merhatiin dari jawaban-jawaban Oji di awal, itu sebenarnya udah menjurus banget gitu. Ketika ada jawab keramaian, Oji jawab apa tadi? Menyebalkan. Gitu. Interaksi nggak perlu amat. Kayak pas saya dengar tuh kayak wow gitu. Kita memilih guest yang tepat gitu ya. Karena kalau yang dipilih Sherin gitu, silakan cari episode yang ada Sherinnya gitu. Pasti keramaian jawabannya prioritas ya. Interaksi kudu begitu. Dan senyum-senyum orangnya di belakang kamera. Baiklah. Ya kayak gitu. Tapi sebenarnya Oji sama Cecil tahu nggak sih kira-kira tuh orang seperti apa yang biasanya tuh diberi julukan introvert? Yang kayak apa ya? Apa yang membuat seseorang tuh dibilangin dia mah introvert anaknya? Orang-orang yang susah mengungkapkan ide biasanya tuh dianggap introvert. Kayak saya punya teman yang kayak, ya aku tuh nggak bisa mengungkapkan ide dalam secara verbal gitu. Dia bilang, ya aku introvert karena aku introvert. Tergantung. Ini judgement dari orang atau dari dirinya sendiri? Kalau dari orang? Kalau dari orang, mungkin orang yang jarang vokal. Sih. Kalau orang yang lebih suka sendirian, yang somojok, teman-teman di kelas lagi nonton film dia baca buku sendiri. Kayak gitu suka dibilangin introvert ini. Menarik. Filmnya dia udah pernah nonton. Bisa jadi. Iya, tapi kan ini kayak judgement dari orang lain kan. Betul. Iya, baiklah. Kayaknya ini udah cocok nih pembicaraannya, sudah mengarah ke arah sono gitu. Karena setelah ini kami akan membahas pengalaman Fauzi, pengalaman Oji gitu. Going deep down bagi there. Teman-teman UIN yang penasaran kenapa Oji bisa seperti ini gitu kan. Kita tonton. Iya, kita akan mengorek lebih lanjut nih tentang Oji dan sifat masa lalunya. Baiklah, jangan kemana-mana sahabat LSI, stay tune. Karena tadi Oji udah bilang ya, kalau dari definisi yang kita berikan dan kami berikan, kayaknya sih iya.
Itu Mungkin bisa jadi Oji seorang introvert gitu. Anggaplah iya gitu. Berarti mungkin extrovert. Ada kemungkinan nggak? ada kemungkinan. Ini sebenarnya belum saya address di segmen sebelumnya. Jadi sebenarnya ini tuh bentuknya tuh spektrum. Kayak nggak ada orang yang mutlak introvert gitu. Iya. Jatuhnya tuh kayak persenan gitu loh. Kayak ada aja seorang introvert pasti punya sisi extrovertnya. Sebenarnya di MBTI juga gitu nggak sih? Extrovertnya berapa persen, introvertnya berapa persen? Jadi itu tuh bentuknya tuh kayak spektrum gitu loh, kayak nggak mutlak yang nggak bisa pindah gitu. Iya. Bahkan seorang introvert bisa menjadi extrovert kalau dia mau mempelajari gitu. Semuanya bisa dilatih. Betul guys gitu. Jadi buat yang stuck karena merasa dirinya introvert and that's the end of the world, Hey. please gitu. Wake up girl, I mean boy, apapun. Jangan melabelkan diri dengan introvert gitu nggak sih? Betul. Lanjut ya, pertanyaan untuk Oji. Pernah nggak sih dapet apa ya, judgment? Dikomentarin sama orang. Yes, diomongin gitu tentang Dijilidin di depan muka. tentang kepribadian yang Anda miliki. Ini kayak cengengesan nih, kayaknya seru. Dari orang lain. Hah, Iya. Menarik nih. Paling sering sih dapat satu kata, apa? Apa nih? cold, Cold. Dingin. dingin. Coba disentuh Bukan dulu cold. temperaturnya. Anda udah dicek pakai itu belum? Udah tadi kena corona. Oh, berapa katanya? Kenapa? Nggak tahu. Oh, Nggak mungkin di sini. Bercanda, sorry. Jangan Eh, takut ya sahabat LSD. Baiklah, gimana sih cold katanya? Ya cold. Maksudnya tuh gimana tuh cold tuh? Maksudnya seperti orang yang nggak punya empati. Cuek, bukan? Lebih parah. Lebih gak peduli. Ya. Oh, bodoh amat. Oh iya, Ya. dia katanya. Nggak sih? Apa Anda sudah baca buku? Seni untuk bersikap bodoh. Iya. Sudah. Oh, Itu saya baca tahun lalu. Terus Anda gimana Oke. rasanya ketika baca buku itu? Bukunya bagus. Anda jadikan Quran gitu? Enggak juga. Enggak juga, baik. Sukup itu sukup. Enggak juga. BTW Oji ini Syekh tau? Syekh Kiai Haji Fauzi. Dari mana? Shit. Oh belum. Menuju. Enggak. Anyway, ya. Terus perasaan Oji ketika di Komentarin kayak gitu. Bodoh amat ya. Itu gimana? Amat, mohon maaf. Oh, oke. Udah segmennya selesai dadah. Enggak deh. Jadi ketika dibilangin cuek atau bodo Iya. amat itu benar-benar kayak cuman Enggak bercanda itu. oh baik. Enggak, sebenarnya shock juga sih, kaget. Cuma Kaget Karena karena Anda merasa jadi empati emang. karena saya merasa sih udah empati. oh gitu. Misalnya. Misalnya. Misalnya saya main ke rumah teman, terus teman nawarin minum atau makan. Kebetulan temen nawarin kopi, saya nggak minum kopi kan, saya bilang enggak. Terus mereka bilang, kok lu gini mas? Ini temen yang salah kalau gitu, gengs. saya cuma menjawab kan. Enggak deh, Dia enggak deh. bertanya, saya menjawab. Terus ya dia bilang, ya harusnya nggak gitu, harusnya thank you. Tapi gue nggak minum kopi, gue minumnya yang lain. Gitu. Karena menurut saya itu terlalu berbelit-belit. Baik. Tapi tuh ada yang pernah sebutlah Mengalami. seorang bunga gitu ya. Pernah bilang ke saya gitu. Itu kalau mau bahas introvert Oji aja gitu. Dia tuh waktu itu ya waktu lagi jalan-jalan orang cekikikan dia malah baca buku sendirian gitu. Itu fitnah atau fakta, Ji? Fakta sih. Itu kenapa tuh? Apa yang terjadi ketika itu? Karena banyak faktor. Satu, lagu yang dinyanyiin saya nggak tahu. Oh, jadi waktu lagi nyanyi. Iya, sama lagi nyanyi. bunga. Ya, saya nggak Emang tahu. Oji suka dengan lagu apa sih? Ya, lagu-lagu. Jalan Goyang? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya, Lagunya lagu- SpongeBob. Mohon Ya, maaf, lagu untuk SpongeBob gagak. Apa sih? Pertama nggak suka lagunya. Kedua, saya emang nggak tahu suka karaokean. Oh gitu. Terus. Saya lebih suka mungkin kalau diskusi atau ya sekedar ngelawak aja sih. Oh, lenong bocah demennya ya kayaknya. Sri Mulat. Ya. Jadi ternyata sahabat sih banyak misjudgment ya kepada orang-orang gitu. Kayak kalau misalnya ini Oji dibilang kan kayak kalau misalnya according to Bunga, Oji introvert karena kejadian itu gitu. Padahal kalau dari Ojinya, ya itu mah emang Ya, beda karena- selera aja gitu. Masalah selera Belum aja. ngumpul sama people-nya dia. Betul gitu. Baiklah. Cecil mungkin ada yang mau ditanyain? Ini sih ketika ya misalnya kayak tadi temenan atau misalnya kerja dalam tim atau misalnya berrelasi sama orang even sama keluarga sendiri gitu. Gimana pengalaman Anda sebagai orang yang suka dijudge sebagai orang introvert itu?
sebenarnya nggak enak sih. Juga nggak enak. Nah, Musik. Siap. Tisu. ya nggak, karena bahkan di rumah orang tua saya juga bilang kalau saya itu dingin orang. Karena saya di rumah selalu ngabisin waktu sendiri, baca buku di kamar, main game, jarang ngobrol. Padahal sebenarnya saya suka ngobrol, cuma untuk obrolan tertentu aja. Yang kalau menurut saya nggak penting, buat apa diobrol? Yang penting menurut Anda apa? Bagus. Menurut saya suka ngomong kalau topiknya kayak pendidikan. Pendidikan udah sampai Itu gak ngecek ya. Atau hal-hal yang saya suka kayak buku, games, musik juga sebenarnya saya suka, tapi nggak semua musik, film, hal-hal yang anak muda suka sebenarnya, cuma nggak yang terlalu mainstream. Baik, oke. Kira-kira Apakah Anda edgy anaknya ya? edgy itu apa? Gak tahu, saya tahu masih di Nah. Twitter suka banyak yang edgy gitu. Ya saya tahu itu dan saya membenci hal tersebut. Oh baik. Oke. Nggak tahu edgy ini apa? Mohon maaf. Apa ya? Tolong dikasih tahu di bawah. Iya. Apa ya tadi saya mau nanya? Jadi di keluarga Anda nggak ada yang kayak Anda? Ada Terus yang dikomentarin Anda dong? saya. Ya Allah. Saya kan bagian dari keluarga. Bener sih. Harusnya ada. Apakah di keluarga Anda ada yang seperti Anda selain Anda? Oke. Enggak Instruktur salah sih. bahasa Indonesia yang sepertinya baik dan benar. Betul, kayaknya ini muridnya berjuta-juta sih. Karena Ini. nggak ada jawaban yang salah, yang ada pertanyaan yang salah. Gila quotes. Quotes dari siapa? Anda Itu original. dari si bunga itu tadi. Yeay. Baiklah. Yeay. Ini ada yang saya mau tanyain juga sih sebenarnya. Sebenarnya waktunya udah habis cuman nggak apa-apa, Oke. biarin aja. Ini Ji, kan tadi katanya Anda itu orangnya yang kayak bodo amat, kalau misalnya nggak penting-penting amat nggak mau ngerjain, bukan nggak mau ngerjain tapi kayak ya udahlah gitu, pas gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya tuh di kerja sama tim gitu, atau berinteraksi dengan orang yang emang perlu, tapi Anda tidak tertarik gitu. terima kasih. Anda bisa membaca otak saya sepertinya ya. Jadi gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kalau itu ya harus, karena itu kan kewajiban, tanggung jawab. Nah itu jatuhnya jadi penting. Tapi ketika Anda menjalaninya bete nggak? Terbeban nggak? Terbebani nggak? Kalau masalah bete atau enggak itu nggak perlu dibicarakan sih. Karena kan yang penting apa yang dikerjakan. Penting nggak maksudnya? Enggak. Ngerti. Iya kan? Iya, tapi Yang penting tuh apa yang dikerjakan, bukan apa perasaan orang yang mengerjakannya. Kalau buat saya. Buat menurut dia. baik. Udah kita dilatih untuk juga peduli pada orangnya. Well, nggak apa-apa. It's diversity, guys. Differences Terima kasih. are beautiful. Anyways, iya deh. Baiklah. Ada lagi nggak sih? Udah dulu. Baiklah. Habis ini kita akan kami susah bener dah. Jatuh-jatuh mulu deh tadi. Oke. Kami akan mengobrolkan tentang pengalaman lagi tuh. Tapi lebih spesifik kayaknya enak. Iya, saat ini bukan Khas. di masa lampau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kami bertiga dengan obrolan seputar introversion. Yang nggak introvert amat ternyata Oji ya. Tapi dia masuk sebenarnya ke kategori introvert yang orang-orang anggap introvert gitu. Iya, masuk. Jadi bener-bener aja. Nah, berhubung kami punya pandangan bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dipandang dalam satu sisi saja. Betul. Negatif doang, positif doang. Nah, begitu pula dengan keberadaan introversion ini. Yes. Pasti ada keuntungan dan kerugian ya kan. Hal yang menguntungkan dan hal yang tidak menguntungkan. Saya mau nebak. Kalau ulang tahun hemat, gak usah beliin hadiah buat banyak orang. Salah. Ya. Saya bahkan tidak merayakan ulang tahun. Sedih. Terus jadi gimana Ji? Oke, kira mau tebak lagi. Agak usah, udah, sekali aja udah. cukup nyesel kapok kan ceritanya. Bercanda. Dari mana keuntungan atau kerugian itu? Mau mana Anda dulu? lebih oke yang mana mana? gitu? Berita baik dulu, berita buruk dulu, plus dulu, minus dulu, kiss Lebih dulu, baik. baru kick. Berita buruk dulu kali ya. Oh, Silahkan. oke, silakan. Jadi keuntungannya itu Apa? Kok berita buruk adalah keuntungan? Ya nggak? buat orang lain itu buruk. Oke. Kan kita melihat dari berbagai sisi kan. Kita nggak tahu. Kepala saya mulai panas ini. Ngomong apa sih? Jadi keuntungannya itu
Pertama, nggak ada, menurut saya, Iya. nggak ada kewajiban banyak dengan orang lain. Nggak ada kewajiban banyak dong. Terhadap orang lain. Contohnya, Nah, oke. Contohnya, ini agak judgement sih, agak judgmental. Iya. Jadi sebagai orang introvert, sebagai orang yang nggak banyak melakukan interaksi, iya. berarti kan saya nggak Orang. attach banyak sama orang. Jadi attach tapi mungkin sama orang-orang tertentu. Nah dari situ saya nggak punya banyak tanggung jawab terhadap orang-orang. Itu keuntungan. Menurut saya itu keuntungan. Baik, lanjut. Kerugiannya Satu Karena- doang keuntungan. nanti berdampingan. Kerugiannya karena saya nggak banyak attach sama orang. Jadi nggak banyak orang juga yang bertanggung jawab atas diri saya. Itu kerugian. Karena saya attach dengan sedikit orang. Iya. Jadi sedikit orang kan yang attach dengan saya. Jadi kalau saya butuh bantuan hanya sedikit orang yang akan bantu. Oh, I see. Jadi itu keuntungan dan kerugian juga. Balance ya kalau misalnya dilihat, maksudnya kayak itu semua dari faktor yang sama gitu, ngerti nggak sih? Kayak terkait tanggung jawab dengan orang lain kan berarti. Ini berarti dari segi tanggung jawab terhadap orang lain. Ada segi-segi lainnya nggak? Contoh mungkin apa ya, dari segi mental, Gimana tuh? karena kalau untuk saya pribadi, semakin sedikit saya semakin sedikit saya berinteraksi dengan orang, semakin sedikit saya terpapar oleh orang lain. Anda tidak mau kena spotlight gitu? Jadi gini. Tidak mau all eyes on you gini. gitu? Kalian pernah dengar Trigger nih. Kalian pernah dengar Beda teori sama acknowledgement. Enggak. Iya, Kalian benar. pernah dengar teori garbage truck? Oke. Garbage Apa nih? theory. I know what that is, but I don't know theory about it. Ada loh bukunya di apa namanya? Di LSI. Oh, Oke. Nanti saya kasih. Iya. Jadi teorinya, kita sebagai individu itu diibaratkan sebagai truk pembawa sampah. Setiap kali kita interact dengan orang, kita bertabrakan dengan truk yang lain, sampah itu jatuh ke truk lainnya. cara kerja truk sama nggak gitu, Pak? Ya nggak gitu, emang cuma itu teori aja, teori aja. Teorinya analoginya kurang nih. Terus gimana? Saya nggak tahu. Iya, baik. Saya gimana coba bicara nih. Ya. Sampah. Jadi Sampahnya pindah, misalnya- terus? ya bertabrakan, sampahnya pindah. Jadi semakin banyak kita bertabrakan dengan truk-truk yang lain, sampah dari tempat lain semakin banyak masuk ke dalam diri kita. Saya ngerti maksud Bapak apa. Maksud Bapak. Tapi coba kalau kita ganti dengan truk pengangkut emas gitu. Nah, itu Nah dia. itu juga jadi ininya, jadi kerugiannya. Kalau misalnya yang diangkut truk itu emas, saya nggak kebagian emasnya. Cuma kalau yang diangkut truk itu sampah, saya nggak kebagian sampahnya. Itu keuntungan Wow. dan kerugiannya. Benar. Kan melihat dari banyak sisi kan, dari dua sisi. Nah, ini kan baru analogi nih. Mau dijelaskan dengan kata yang lebih jelas nggak pada sahabat LSI? Ya jadi karena saya meminimalisir, Minimalisasi. ya udah meminimalisir Bahasa Indonesia yang benar mana nih? meminimalisir pertemuan dengan orang-orang. Iya. Jadi saya lebih sedikit terpapar Mhm. dengan mungkin apa ya, racun-racun yang mereka bawa. Baiklah. Ini kayaknya shieldnya Oji itu udah Weh. 2000 lapis gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya orang tersebut membawa manfaat, saya juga jadi nggak kecipratan. Oh iya benar sih. Jadi sepertinya itu harus berarti kalau kayak gitu kontrolnya ada di Oji dong. Nah. Mau atau enggak, Nabrakan diri. betul. Dan kalaupun menabrakkan diri mau atau enggak mengambil Menerima. iya si sampah itu gitu ya nggak sih? Nah iya. Nah masalahnya di situ karena saya memposisikan diri. Mungkin kalau menurut saya introvert itu lebih ke orang yang tidak mau mengambil resiko. Anda Saya tidak mau mengambil resiko, makanya saya tidak menabrak truk sama sekali. Jadi Anda tidak dapat emas, tidak dapat sampah. Ya saya main aman. saat-saat seperti ini saya ingin memanggil si bapak. Pak tolong begini Pak gitu. Ya enggak, maksudnya itu kan salah satu pandangan kan. Iya. Iya. Tapi berarti selama ini tuh Oji sudah sering merefleksikan hal itu dong. Iya sih sudah. Bahwa kayak banyak yang bilang Oji itu dingin, cuek, bahkan Oji sendiri yang bilang bahwa dia Membentengi membentengi dirinya dengan dari
tidak bertabrakan dengan orang. Iya betul. Tapi itu pernah ini nggak sih, pernah kayak mikir kayak kenapa ya saya kayak gini, atau kayak ini tuh bener nggak sih kalau saya kayak gini, itu pernah nggak? Pernah, sering. Saya sering. mikir kayak gitu. Karena Tapi saya mikirnya satu hal yang berharga. Kalau misalnya dia tetap berada di situ, tetap dia di satu tempat yang sama, dia harganya tetap segitu-gitu aja. oh tidak kalau ada inflasi. Salah kata. Gini. Kalian tahu emas, permata, berlian asalnya dari mana? Dari tambang. Laut, iya benar. Iya, dari Pasir, tambang. eh. Dari dalam bertubi. Itu logam mulia, bukan logam sih. Logam mulia enggak, itu logam mulia, tapi permata bukan logam mulia ya. Oh, saya enggak. Saya bukan anak tambang, bukan anak begituan. Gitu kan. Sorry. Ya pokoknya logam-logam mulia itu Aha. menjadi mulia saat itu dikeluarkan. Karena kalau tetap di dalam Oh, tubuh iya, itu iya. nggak jadi logam mulia, ya udah. Ya, Anda harus keluar dong supaya jadi mulia. Nah itu. Break down your shield, man. Nah itu ya Oji si mulia. Oji yang mulia. Oh my god. Ini kenapa dari dada? enggak. Oh mendinai apa? Oke, akhirnya ya harus butuh 4 segmen loh biar seru ngomongnya. Jadi berbeda orang tuh ada yang lama gitu ya, bridgingnya baru ceplos gitu, jadi rame gitu. Baiklah, kayaknya waktu sudah habis, kita lanjut saja ke segmen berikutnya. Oh ya udah. Tapi nggak apa, nanti kita Oke. selipin sedikit aja sih. Siap. Karena itu, jangan kemana-mana. Kalau mau pause, silakan pause dulu, ke toilet dulu. Kemana lagi? Iya, terserah, pokoknya jangan kemana-mana. Ya. Kami sudah sampai di akhir segmen perjalanan. Belum selesai kalau perjalanan, maaf. Ya, untuk closing statement nih, Oji gitu. Ya. Ada pertanyaan sponsor gitu dari fansnya LSI Stories. Mereka bilang katanya kayak bagaimana Kak Oji. Wih, bagaimana LSI membantu meyakinkan Kak Oji bahwa sebenarnya hey man, it's okay to be an introvert gitu. Bahkan kayak if you're an introvert, then be the best version of that gitu. Boleh saya jawab dengan pertanyaan? Kenapa Tidak. harus dijawab dengan pertanyaan? Karena saya dibantunya begitu dengan ditanya. Ini sih. Pertanyaannya gini. Memangnya apa yang salah dengan itu? Wah, ini di balik kamera nih pada kayak gitu nih. Ya, bercanda. Gimana? Iya, memangnya apa yang salah dengan itu? Jadi itu pertanyaan yang diajukan ke Oji. Memangnya apa? Tuh, betul. Emangnya apa yang salah? Gak ada kan? Jadi ngelabrak. Gak ada kan? Terus gimana, Ji? Ceritain lagi, maksudnya kayak ya jelasin agak panjangan dikit gitu, Oh, kayak sorry, bang, sorry, mohon sorry. maaf nih. Ini bukan Ya, pertanyaan ya. pilihan ganda ya, ini SI singkat gitu. Ya memangnya apa yang salah dengan menjadi introvert? Ya nggak ada kan? Exactly. Yang salah itu, Wih. yang salah itu adalah memandang satu hal hanya dari sisi tertentu. Karena ya introvert, extrovert, terus ada satu lagi apa? Ambivert. Satu lagi amfibi. Ya satu lagi amfibi. Semuanya kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Iya. Itu udah tinggal itu di kontrol kita. Bagaimana kita melihatnya aja, apakah kita mau melihat kekurangannya atau kelebihannya. Sampaikan salammu untuk sahabat-sahabat introvert. Yang selama ini bilang kayak my life is over because I am an introvert gitu. I cannot have friends. Sikat, Ji, kasih tahu. Ya saran saya Dilihat ke kamera nih, Oke. Jem. yang mana ada dua. Oh iya. Ini yang Ganteng. Ya saran saya untuk teman-teman yang melabel Melabel atau di-label? Iya. Sebetulnya dia korban. Dia korban. Siapa Oke, tahu. melabel Tahu. atau dilabeli sebagai introvert. Iya. Ya pertanyaan saya sama. Memangnya apa yang salah dengan introvert? Udah itu aja. Keren banget, singkat, padat, semoga jelas gitu ya. Semoga. Baiklah. Diaminkan deh. Baik, ya sudah sahabat-sahabat Nah. LSI. Baik. LSI sekarang. Emang biasanya? LSI. Oh iya, saya suka LSI sebenarnya. Ya. Iya, sahabat-sahabat LSI, baiklah segitu saja bincang-bincang kami mengenai introversion. Bersama Oji Wowo. Ih, kalian nggak suka dibilang Jangan. wow. Maaf ya. Ketahuan. Bersama Pak Fauzi.
salah satu instruktur bahasa Indonesia kenamaan di LSI. Betul. Yeah. Jadi kami mau mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bapak. Iya, makasih ya Oji sudah mau menghabiskan waktunya Bersama banyak orang di sini Iya. yang katanya sih merepotkan. Betul, didengerin ceritanya sama 2 juta orang di luar sana. Makasih ya. Kenapa Salah salah di dikap? Habis tahunnya begini. Oh, Emang maunya gimana? Enggak sih, bercanda. oke. Terima kasih juga untuk kru kami, Cia. Terima kasih kepada Shiva di audio, terima kasih kepada Tessa dan Sherin di kamera. Terima kasih kepada sumber-sumber kami. Iya. Oh Lord, my textbook. Dosen-dosen. Ya, dosen-dosen. Terima kasih juga. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat LSI yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai hari ini. Oh iya, jadi untuk sahabat LSI yang mungkin dengerin di Anchor, jangan lupa kalau misalnya mau melihat wajah kami bertiga, pergi ke YouTube. Ya. Kalau misalnya lagi tidak ada waktu untuk menonton videonya, jangan lupa untuk heads up ke Anchor saja. Dan Spotify tentunya. Iya. Oh, Spotify yang lebih banyak itu. Betul, Benar juga. baiklah. Untuk kritik dan saran, silakan sampaikan lewat audio message di Anchor atau kirim direct message on our Instagram @languagestudies_Indonesia. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe to our YouTube channel. Tinggalkan komentar Anda kalau misalnya Anda adalah introvert atau punya pengalaman dengan introversion. Dan kok saya lupa, jangan lupa Tombol toneng. ya tombol loncengnya ditoneng-tonengin, Betul. dipencet sekali aja pencetnya. Iya, kalau 2 kali nanti nggak jadi gitu. Iya, betul sekali, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan karena setiap minggunya channel YouTube Language Studies Indonesia membagikan konten-konten yang mungkin bisa membantu Anda dan teman-teman Anda yang ingin belajar bahasa Indonesia. Benar. Kalau misalnya platform favorit Anda bukan YouTube, jangan cemas karena saya tadi nyari kata. Jangan cemas karena kami ada di segala platform. Ujiannya, Oji, kami ada di mana saja? LinkedIn, Ya. Iya. Oh, yang pertama LinkedIn loh. Instagram, Ya, ada website juga kan, ada. TikTok, Ya. YouTube, Iya. Tag lagi. apa Twitter. Iya. Oh iya, Twitter yang baru, saya lupa. Iya. Baiklah, segitu saja sahabat LSI. Terima kasih banyak. Kami undur diri dulu ya. Iya. Siap-siap signature goodbye. Tapi ke kameranya yang sebelah sini, Oji. Tuh udah ditunjuk-tunjuk sama Oh my kamera watinya. Baiklah, ayo Cecil silakan dihitung. 1, 2, 3. Sebagai penutup, Wah, katanya in a gazillion year, never. ada di mana-mana.